Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota BRIMOB. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnyusultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan Polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan Polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnyusultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnyusultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota BRIMOB. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribunnews Ultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, enam orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiwara Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiwara Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnyusultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnyusultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnyusultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribun Sultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, maksud kami 6 orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiwara Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiwara Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnews.ultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnews.ultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnews.ultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News Ultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, enam orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiworo Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat,
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnyusultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnyusultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnyusultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News Ultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, enam orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiwara Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiwara Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat,
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnews.ultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnews.ultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnews.ultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News Ultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, enam orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14-3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiwara Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiwara Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat,
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnews.ultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnews.ultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnews.ultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News Ultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, enam orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14-3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiwara Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiwara Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat,
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnyusultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnyusultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin, 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnyusultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribunnews Ultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, enam orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiwara Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiwara Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat,
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnews.ultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan Polsek. Awalnya anggota menegur pemotor yang beberapa kali menggeber knalpot racingnya depan Polsek, hingga akhirnya ditegur oleh anggota, kata Bahrudin pada Senin, 31 Maret 2025, dilansir tribunnews.ultra.com. Tak berhenti di situ, rupanya warga tersebut melawan dan membawa kelompoknya hingga akhirnya pengeroyokan tak bisa terelakkan. Akibatnya, 2 anggota polisi mendapat perawatan medis, sedangkan 1 personel harus dilarikan ke RSUD Muna Barat. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Saradita. 3 polisi diduga dianiaya saat melaksanakan tugas pengamanan malam takbiran Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 31 Maret sekira pukul 00.30 WITA di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Kejadian tersebut diduga melibatkan 2 oknum anggota TNI. Hal ini bermula saat sejumlah warga kedapatan menggeber-geber sepeda motor di depan kantor Polsek Tiworo Tengah. Ketika petugas mencoba mengamankan mereka, situasi tiba-tiba berujung pada aksi pemukulan terhadap beberapa anggota polisi. Diduga pelaku penganiayaan adalah warga dan oknum TNI. Dari video yang diterima tribunnews.ultra.com, dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel kepolisian. 2 pria cepak tetap melancarkan serangan tinju kepada polisi meski dilerai masyarakat lainnya. Dalam insiden tersebut, 3 anggota kepolisian menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami pendarahan. Anggota kepolisian tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat usai mengalami pendarahan hebat pada area hidung dan mulut. Kasih Humas Polres Muna, Ibda Baharudin pada Senin 31 Maret membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Dari dokumentasi yang diterima Tribun News Ultra, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada bagian hidung dan juga mulut. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman yang membentur giginya. Kini para korban mendapatkan perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut.
Dua oknum anggota TNI telah diamankan polisi militer terkait dugaan keterlibatan dalam insiden penganiayaan terhadap anggota polisi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada malam takbiran 30 Maret. Dua oknum TNI tersebut yakni Serda AN, anggota Den Intel Korem Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Pratu R, anggota Kodim Kendari. Sementara, 6 orang anggota warga sipil, maksud kami 6 orang warga sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap 3 polisi saat pengamanan takbiran Idul Fitri itu. Kasih Humas Ibda Baharudin menerangkan 1 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi terkait proses hukum. Dan POM 14 3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela, saat dikonfirmasi awak media pada Senin 31 Maret, membenarkan penahanan Serda AN dan Pratu R. Kedua oknum TNI tersebut diperiksa oleh Subden POM 1433 di Muna. Keduanya juga bakal ditindak menyusul aksi pengeroyokan 3 personel Polsek Tiwara Tengah Polres Muna pada Senin dini hari sekira pukul 00.30 WITA. Oknum TNI tersebut bersama sejumlah warga mengeroyok polisi yang sedang bertugas mengamankan malam takbiran Lebaran Idul Fitri 2025. Keduanya kini sudah ditangani Korem 143 Halue Leo Kendari bersama dengan Denpom. Sementara itu, Danrem 143 Halue Leo Kendari menegaskan pihaknya akan menindak tegas Serda AN dan Pratu R sesuai dengan aturan militer. Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Intel Korem 143 Halue Leo Kendari, Kolonel Infanteri Gatot Teguh Waluyo, saat dikonfirmasi terkait penanganan 2 personel TNI tersebut. Ia mengatakan insiden pengeroyokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Meski demikian, pihaknya tidak akan menolerir aksi pemukulan anggota terhadap 3 polisi. Korem 143 Halu Oleo mengambil sikap memproses oknum prajurit yang jika mereka terbukti bersalah dalam insiden penganiayaan 3 anggota polisi di Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Senin lalu. Dan Rem 143 Halu Oleo, Brigjen TNI Raden Wahyu Sugiarto menegaskan tidak ada perlindungan bagi prajurit yang bersalah. Ia menyebut insiden itu merupakan kesalahpahaman yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sementara Kapolda Sultra, Komjen Polisi Dwi Irianto, menegaskan ada 6 tersangka pelaku penganiayaan terhadap anggotanya. Ke-6 orang tersebut merupakan warga sipil. Pihaknya terus melakukan penyelidikan untuk mencari awal permasalahan dari insiden tersebut. Insiden ini, penganiayaan terhadap 3 personel polisi, terjadi di depan kantor Polsek Tiwara Tengah, Wape Jaya, Kabupaten Muna Barat pada Senin dini hari. Insiden penganiayaan itu tidak hanya melibatkan warga sekitar, tapi juga 2 anggota TNI AD, yaitu Serda AN yang diketahui bertugas di Den Intel Korem Palu, dan Pratu R yang bertugas di Kodim Kendari. Video detik-detik penganiayaan 3 polisi tersebut beredar luas di media sosial. Dalam kelompok penyerangan, tampak 2 pria bertubuh tegap dengan cukuran cepak menyerang personel polisi. 2 orang itu melancarkan serangan tinju kepada personel polsek, meski sempat dilerai oleh masyarakat lainnya. Akibatnya 3 polisi itu mengalami pendarahan pada area hidung dan mulut, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat. Sementara kedua oknum TNI yang terlibat kini tengah ditangani oleh Korem 143 Halu Oleo dan Detasemen Polisi Militer. Proses hukum pun akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Awal mula 3 anggota polisi di Muna Barat,
Sulawesi Tenggara dikeroyok 2 oknum TNI dan 6 warga sipil. Pengeroyokan terjadi di depan Polsek Tiworo Tengah saat ketiga anggota polisi melakukan pengamanan malam takbir, Senin, 31 Maret 2025, dini hari. Kasih Humas Polres Muna Ibda Baharudin membenarkan adanya insiden penganiayaan terhadap anggota Polri. Penganiayaan dan penyerangan terjadi saat personel melakukan tugas pengamanan malam takbir Idul Fitri 1446 Hijriah di Kecamatan Tiworo Tengah, ungkapnya pada Senin, 31 Maret 2025. Ia menambahkan korban terdiri dari 2 personel Polsek Tiworo Tengah dan 1 anggota Brimob. 1 dari 3 korban harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah. Berdasarkan dokumentasi yang diterima tribunnyusultra.com, para personel polisi mengalami pendarahan hebat pada mulut dan hidungnya. 1 korban lain luka pada bibir bagian dalam akibat hantaman membentur giginya. Kini para korban mendapat perawatan medis akibat insiden penganiayaan tersebut. Penganiayaan yang diduga juga melibatkan 2 oknum TNI itu terjadi di depan kantor Polsek Tiworo Tengah, Desa Wapai, Kecamatan Tiworo Tengah, Muna Barat. Ibda Bahrudin mengungkapkan awalnya mula pengeroyokan itu saat aparat kepolisian menegur pemotor gunakan knalpot brong yang digeber-geber depan polsek.